Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. Apa sih itu CSS? CSS itu adalah kode yang digunakan. Adalah kode yang digunakan untuk memberi style, gaya, mode kepada tag HTML. Tag HTML itu ada yang pertama tag teks, tag link, tag gambar, tag frame, tag table, tag video, tag audio, dan ada juga tag penomoran. CSS itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama inline CSS, di mana ini dituliskan langsung di dalam tag HTML. Yang kedua itu adalah internal CSS, di mana di dalam tag atau head menggunakan kata kunci style, dan jangan lupa stylenya ditutup juga seperti ini. Yang ketiga itu eksternal CSS, di mana ini ditulis terpisah dengan kode HTML, CSS ini dipanggil dari dalam tag head menggunakan kata tag link, Oke, baik, di sini kita sudah buat programnya untuk inline CSS, di mana kita buat judulnya inline CSS. Jangan lupa untuk struktur HTML-nya. Di sini kita buat font size-nya 50, font family-nya Verdana, color-nya kita buat black. Ini kita ganti aja. Ini kita ganti jadi oke, ini kita buat misalkan blue. Kemudian background color-nya kita buat ini menjadi black. Text align-nya kita buat di center bagian tengah. Kemudian border width-nya kita buat 5, border color-nya kita buat blue. Ini kita ganti, kita buat contohnya pink. Border style-nya berbentuk solid, dan kita buat pemisahannya nama ya, Glory Sauria Saga. Oke, jangan lupa ditutup juga pakai HTML. Kemudian kita save.
Kita save di bagian tugas Pak Wasit. Kita buat namanya inline CSS 1 titik HTML. Save. Oke, setelah kita save, kita buka ini browser, kita open. Kita tadi simpan dengan inline CSS 1. Oke, ini kelihatan kan ya, tulisannya warna biru, kemudian backgroundnya warna hitam, dan bordernya warna pink. Oke, kita lanjut. Tadi hasilnya udah nampak ya, ini dari program kita tadi hasilnya itu seperti ini. Oke, kita masuk ke program yang kedua. Di sini kita ganti background colornya pink, kemudian margin tabnya 30, margin left-nya dia 50, margin right-nya dia 50, font size-nya 50, font family-nya Verdana, colornya kita buat blue, dan background colornya kita buat yellow, text align-nya center, tetap di tengah. Kemudian bordernya kita tentuin, dan tetap ya namanya kita buat sebagai contoh. Oke, kita save dulu yuk, Ctrl save CSS, terus kita tinggal refresh nih. Oke, nampak ya kalau backgroundnya udah berubah jadi warna pink. Kemudian background dari tulisannya itu udah menjadi kuning, yellow, terus tulisannya biru sesuai dengan propernya kita tadi. Yang ini yellow, background colornya yellow, bagian tulisannya itu blue, kemudian letaknya di tengah. Oke, ini adalah contoh dari bagian inline CSS. Kita bakalan lanjut ke program internal CSS. Oke, nextnya kita lanjut ke pemrograman internal. Kita masih bahas yang internal ya. Kita lanjut ke internal CSS, di mana ini kita udah buat judulnya ya. Kita ubah tadi dari inline, kita ubah jadi internal CSS. Kemudian ini kita mau buat kayak tulisan-tulisan kecil di atasnya. Ini tulisannya Arial, kita ganti aja ya, jadi Calibri. Font size-nya 18, colornya blue, kita ganti jadi red. Kemudian background colornya black, text indentnya 30, line height-nya 35, text align-nya justify, dimana itu rata kiri dan rata kanan. UL di sini itu menuju kepada list gitu, apa yang mau kita buat, listnya, kolom-kolomnya gitu. Ya di sini kita buat none ya, none itu berarti nggak ada. Kemudian UL-nya itu juga sama, dia mau buat kayak semacam blok gitu atau garis gitu kan. Kemudian di sini kita lihat ya, text decoration-nya itu kita buat none, kemudian background color-nya blue, color-nya white. Ini kita bisa ganti ini. Kita ganti aja ya, jadinya misalnya kita pink. Kemudian hover-nya background color black, colornya yellow. Oke, ini kita ganti jadi misal gray. Kemudian jangan lupa ditutup dengan style, ditutup juga dengan head. Kemudian kita buat di bagian bodinya, kita isi yang mau kita buat kotak-kotaknya itu. Di sini ada HTML, dibuat ininya ekstensinya HTML, CSS dibuat ekstensi HTML-nya juga, JavaScript, PHP, dan MySQL. Oke, kita simpan. Kita simpan di tugas Pak Wasit tadi. Kita buat namanya internal CSS. Internal HTML. Oke, all files. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita buka open di web browsernya. Tadi kita simpan dengan internal. Kita open. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Jadi pas dia ditekan gini, dia berubah tuh. Tadi kan kita pilih gray sama pink ya tulisannya. Ini tulisannya dalam bentuk Calibri. Oke, kita mau isi nih tulisan paragraf isinya.
Oke, kita lanjut videonya ya. Di sini kita bakal menuliskan sebuah paragraf baru, dimana kita bakalan ngikutin ini. Oke, kita buat paragraf baru. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kami sudah memasuki pertemuan keempat. Banyak hal yang telah kami pelajari, mulai dari struktur HTML, tag-tag HTML, tag-tag seperti tag teks, kemudian tag link, kemudian tag gambar, tag table, tag form, tag frame, tag video, tag audio, tag penomoran. Selain itu, kami juga mulai belajar tentang CSS yang digunakan untuk memberi style atau gaya atau mode atau format kepada tag-tag HTML. Jangan lupa ditutup dengan paragraf yang baik. Oke, kita enter. Udah ditutup. Terus kita save, control save. Kemudian kita refresh di sini. Nah, makanya hasilnya di sini. Ini tulisan Calibri. Jadi ini latar backgroundnya warna hitam, kemudian ininya merah sesuai dengan perintah kita tadi ya. Perintah kita itu di HTML-nya Calibri, warnanya merah, kemudian backgroundnya warna hitam. Oke, ini rata kiri rata kanan. Kita tinggal ganti aja, kalau misalkan sukanya yang Arial, kita bisa ganti yang Arial, maunya yang mana dan sukanya yang mana. Terserah untuk yang mana buat cantik HTML kalian, bebas. Ini udah Arial ya tulisannya. Oke, kita buat paragraf yang baru lagi nih supaya rame. Kita tinggal tambah aja ya di bawahnya. Buat paragraf baru lagi. Di sini CSS digunakan untuk memberi mode.
Oke, cukup segini aja ya. Jangan lupa ya, tutup body dan tutup HTML-nya, karena itu penting dan wajib. Kita tinggal Ctrl Save dulu, kemudian kita kembali ke browsernya, kita refresh. Oke, hasilnya udah tampil ya, 2 paragraf. Jadi program itu yang kita jalanin tuh udah sesuai dengan hasilnya gitu, udah benar. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Sekarang kita di bagian eksternal, dimana di sini saya sudah buat programnya. Di sini udah kita judulnya itu udah eksternal CSS ya, ini eksternal CSS. Kita bakalan buat table, dimana itu table untuk login menggunakan email dan password. Di sini udah nampak ya. Ini kita membuat tabelnya, kalau span loginnya, email, kolom untuk emailnya. Kemudian kita buat type-nya berbentuk dengan teks, size-nya 25 dan name text email. Jangan lupa ditutup dengan TD. Kemudian untuk passwordnya, kita juga buat kolom untuk passwordnya, size-nya 10 dan type-nya berbentuk password. Oke. Di sini ada input, submit, value login, dan type input type untuk reset, value batal. Kita udah jalankan programnya, sekarang tinggal kita save. Kemudian buka browser, refresh. Oke, hasilnya masih kayak gini. Di sini kita akan memasukkan sebuah file baru ke dalam program kita tadi. Jadi eksternal CSS itu dimana berfungsi untuk memasukkan file baru. Di sini kita ketikkan Oke, kita lanjut rekamannya. Di sini kita udah buat programnya seperti yang tadi jelaskan sebelumnya. Di sini sudah ada login, di sini udah ada email, juga ada password ya. Kita juga bisa ketik nanti, tapi kita masih mau edit dulu, dimana kita bakalan mendefinisikan eksternal itu, yaitu memasukkan file baru ke dalam program kita sebelumnya. Oke, di sini kita udah buat programnya. Ini program sederhananya dulu, border width, yaitu kita buat 5 pixel. Oke. Kemudian kita buat bordernya solid. Kemudian colornya kita buat red. Atau kita ganti aja, kita buat black biar lebih kayak nampak gitu. Terus kita tutup pakai kurung kerawal, kemudian kita save. Kita kasih dengan nama Glory 1 ya, biar lebih gampang aja nanti untuk yang kita buat ketiga nih, misal contohnya ekstensinya itu yaitu adalah CSS, dimana CSS itu berfungsi untuk memasukkan kelasnya gitu. Jadi dia untuk mengawali tanda untuk memasukkan kelasnya itu diawali dengan titik, kemudian diikuti nama kelasnya gitu. Jadi ini ekstensinya CSS. Kita save. Oke, udah kita save ya. Di sini udah nampak di bagian atasnya Glory 1 CSS. Kemudian kita buat cara manggilnya di sini. Di programnya kita buat manggilnya. Di sini kan udah dihapus tuh tadi. Untuk mau lihat dulu gimana lanjutannya. Oke, di sini kita udah buat pemanggilnya ya. Dimana eksternal CSS itu penandanya itu adalah tag link. Jadi ini udah nampak ya, link rel
style sheet href glory 1.css. Tadi kita udah buat ya. Oke, tinggal kita save as ya, jangan lupa di save as. Kemudian kita buka browser, kita refresh. Oke, hasilnya udah nampak nih ya. Kalau bordernya itu udah warna hitam, atau kita kurang jelas tuh, kita mau ganti. Oke, kita ganti, misalnya warnanya mau apa, misalnya red biar lebih terang. Kita save, kemudian kita refresh lagi. Oke, udah nampak ya kalau di sini warnanya merah. Oke, kita mau ganti nih, mau nambah lagi yang kedua dari Arthurnya. Apa misalnya kita buat lagi programnya yang baru. Misal kita mau buat yang tadi menambahkan kelas, kita tinggal copy paste aja yang ini. Terus nanti ditambah lagi yang baru. Nah, ini untuk titik tengah itu untuk apa sih? Titik tengah itu berfungsi untuk kelas yang memiliki atribut agar perataan teks itu berada di tengah. Itu. Jadi kita misalkan ini di tengah, kemudian text align itu berada di tengah, center. Terus tutup kurung kerawal, kita buat kanan. Oke. Kurung kerawal, terus ada di kanan ya, kita taruh di kanan. Kemudian tutup lagi kurung kerawal, kemudian bodinya kurung kerawal, kita buat backgroundnya ini pagar F1. Ini adalah kode dari backgroundnya. Oke, tutup kurung kerawal. Oke, kita save. Misalkan kita buat ini glory 2.css. Oke, kita simpan. Kita panggil lagi di programnya, misal seperti ini. Ini kita tinggal ganti aja. Misal kita ganti glory 2 aja. Kita save as ya. Kemudian kita buka, kita refresh di sini. Oke, kita lanjut. Yang tadi kita sudah sampai ke memasukkan file di bagian keduanya. Sekarang kita mau masukkan file yang di bagian ketiganya, itu yaitu seperti ini, dimana kita buat formnya. Border widthnya itu 5 pixel, border stylenya solid, kemudian border colornya red, tetap sama. Tulisannya itu Arial, font size-nya 18, width-nya 50%, marginnya auto. Kemudian kelasnya ada di tengah, kanan, dan di body. Kemudian kita bakalan buat pengeditan di bagian reset dan submitnya. Di sini kita buat green, kita ganti ya menjadi misal gray, atau ini kita buat gray sama misalnya kita buat white misalnya. Border radiusnya 10 pixel. Oke, kita save ya. Udah kita save ya, letaknya itu udah ada di glory 3. Oke, kemudian kita minimize dulu. Di sini udah ada eksternalnya. Ini yang kemudian tetap sama. Perbedaannya hanya kita mengganti di bagian ininya aja. Kita ganti menjadi glory 3. Oke, ini tetap ya glory 3. Kemudian kita control save as maksudnya.
Kemudian ini kita refresh. Oke, di sini udah nampak ya, ini warna grey dan tulisannya itu warna putih. Kita bisa tuliskan di sini. Oke, passwordnya bebas ya. Tinggal klik login atau kita bisa batalkan. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya mengenai CSS. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan memahami dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.